Pemirsa, melalui surat keputusan bersama, pemerintah Kota Lubuk Linggau memperbolehkan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di masjid ataupun di lapangan terbuka. Namun jamaah maksimal 50% dari kapasitas masjid ataupun lapangan dan harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe memimpin rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Organisasi Keagamaan di Kota Lubuk Linggau untuk menetapkan panduan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Balai Kota Senin 10 Mei 2021. Rapat bersama ini memutuskan 5 poin panduan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah yang ditandatangani bersama. Adapun kelima poin tersebut yaitu: yang pertama, sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di masjid dan lapangan terbuka dengan jumlah jamaah paling banyak 50% dari kapasitas masjid dan lapangan. Yang kedua, kegiatan malam takbiran boleh dilaksanakan melalui pengeras suara di masjid dengan mematuhi protokol kesehatan dan physical distancing. Poin ketiga yaitu tidak diperkenankan melaksanakan takbiran keliling. Poin keempat yaitu silaturahmi dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar open house atau halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas. Kemudian poin kelima, pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 agar ditindak tegas oleh tim Satgas COVID-19 dan pihak keamanan sesuai aturan. Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe mengatakan akan membentuk tim satuan tugas yang ditempatkan di setiap kelurahan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Tim Satgas ini akan melakukan pemantauan dan pengawasan di setiap kelurahan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Nanan juga mengatakan bahwa seluruh objek wisata akan ditutup untuk mengantisipasi membludaknya masyarakat Kota Lubuk Linggau dan dari luar wilayah yang akan berlibur ke objek wisata saat libur Lebaran. Dijelaskan Nanan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah pasien COVID-19 yang berasal dari Kota Lubuk Linggau, Musirawas Utara, dan Kabupaten Patlawang yang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit yang ada di Kota Lubuk Linggau, seperti di Rumah Sakit AR Bunda, Rumah Sakit Siloam, RSUD Sobirin, dan RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Hari ini kita menentukan sikap ya, berdasarkan data yang ada, berdasarkan kesepakatan daripada seluruh unsur terkait seperti Forkompinda dan juga dari para ulama ya, organisasi keagamaan di Kota Lubuk Linggau. Maka dan ini kita memperbolehkan untuk umat muslim yang ada di Kota Lubuk Linggau melaksanakan sholat Id. Tapi dengan catatan bahwa kita tidak boleh melaksanakan sholat Id itu melebihi daripada kapasitas. Artinya kita memperbolehkan untuk menyiapkan lapangan ya, atau memakai teras masjid ataupun halaman masjid. Jadi artinya tidak usah disuruh menumpuk di dalam masjid ya. Dan yang kedua, kita tetap harus menjaga jarak. Artinya saatnya tidak rapat ya, tetap untuk ditentukan bisa menjaga jarak ya. Dan yang paling utama adalah prokes. Kita sudah minta Damkar dan tidak melalui Satgas dan juga kesehatan untuk membagikan masker-masker ke setiap masjid. Jadi membackup daripada masjid-masjid yang sudah mempersiapkan sendiri masker-maskernya. Jadi seluruh umat muslim yang melaksanakan sholat Id di Kota Lubuk Linggau harus memakai masker ya. Itu yang kita. Jadi pakai masker ya, harus melakukan jarak dalam ini ya. Ya, itu prokes yang paling utama yang kita harapkan. Dan selanjutnya pada kesempatan ini juga kita melarang untuk takbiran, tapi untuk takbiran melalui takbiran keliling ya, takbiran melalui pengeras suara di masjid mushola silakan saja. Dan yang paling utama lagi adalah untuk menghindari halal bihalal. Artinya dalam komunitas besar yang selama ini tradisinya dari seluruh pengurus masjid bertandang ke rumah satu-satu perorangan masing-masing masyarakat dan masyarakatnya itu dilarang ya. Silakan kita untuk saling bertandang dengan tidak memperbanyak kapasitas daripada masyarakat. Nah, yang terakhir
selain kita mempersilahkan sholat Id ini, kita melarang, ya sudah surat edaran untuk tempat wisata. Jadi di Linggau, udah 2 tahun ini kita tutup tempat wisata. Masyarakat Kota Lubuk Linggau diharapkan tidak lengah dengan penyebaran COVID-19, karena hingga saat ini virus corona masih ada, sehingga kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan menjadi benteng pertahanan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri. Dari Lubuk Linggau, Yuyung Anggara, Linggau Streaming melaporkan.